Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Yunilasari. Saya dari Prodi PAI kelas 5C Universitas Nurul Jadid. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah video dengan tema tujuan pendidikan dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu dosen kita tercinta, Ibu Niken Septantining Tias MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan dan pembelajaran. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan kata pendidikan kan? Nah, istilah pendidikan itu sendiri mempunyai banyak arti. Di sini pendidikan dalam bahasa Yunani yaitu pedagogi yang artinya pendidikan dan pedagogia yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Jadi, pedagogia terdiri dari dua kata, yaitu paidos dan agoge, yang berarti saya membimbing atau memimpin anak. Untuk selanjutnya ada pendidikan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Sebenarnya untuk makna pendidikan itu sendiri itu mempunyai banyak arti. Nah, untuk pendidikan yang sering kita artikan di sini adalah pendidikan itu sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup dan untuk kemajuan yang lebih baik lagi. Seperti itu. Untuk selanjutnya, ada pendidikan yang didefinisikan dalam dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit. Pendidikan dalam arti luas adalah sebuah proses hidup dalam kehidupan manusia dengan segala pengalaman selama hidupnya yang memberikan pengaruh pendidikan baginya. Sedangkan dalam arti sempit, pendidikan adalah suatu kegiatan dengan memberikan dasar-dasar berupa pandangan kepada generasi yang tumbuh pada prakteknya, tidak berbeda sedikit pun dengan pendidikan formal di sekolah pada situasi baik maupun kondisi lingkungan belajar yang terkontrol. Jadi, apa yang diterima dan dialami oleh manusia itu, baik di sekolah ataupun di luar sekolah, dapat dikategorikan sebagai sebuah proses pendidikan. Untuk materi selanjutnya adalah pengertian pembelajaran. Pembelajaran itu apa sih? Mungkin kita sudah tidak asing lagi ya dengan pembelajaran. Nah, pembelajaran itu adalah berasal dari kata belajar, yaitu suatu proses perubahan tingkah laku suatu individu dengan arah tujuan yang lebih baik dan bermanfaat tentunya bagi dirinya maupun orang lain dengan tujuan dapat membedakan hal-hal yang positif. Pembelajaran juga mempunyai pengertian lain, yaitu suatu sistem yang bertujuan untuk membentuk proses belajar peserta didik yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar peserta didik yang bersifat internal. Pembelajaran sendiri itu banyak variasinya dan bisa melibatkan pemanfaatan media cetak, visual atau gambar, audio dan multimedia berbasis komputer. Seperti itu. Nah, sebelum kita menelisik lebih jauh tentang tujuan pendidikan, mungkin yang perlu kita ketahui adalah apa sih tujuan itu? Tujuan itu adalah maksud atau sasaran. Nah, secara terminologis, banyak ahli yang dapat mendefinisikan tentang tujuan. Tujuan itu adalah sesuatu usaha yang atau kegiatan diharapkan tercapai dalam mencapai garis finish secara efektif. Itu untuk pengertian dari tujuan itu sendiri. Sedangkan tujuan pendidikan atau tujuan umum pendidikan adalah perubahan yang diinginkan
dan dapat diusahakan dengan proses pendidikan atau usaha pendidikan agar dapat mencapainya, baik dalam tingkah laku seseorang, pada kehidupan pribadinya, atau kehidupan masyarakat. Untuk tujuan pendidikan menurut pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti itu. Jadi, negara ini juga perlu untuk memperbaiki generasi-generasi yang akan datang. Selain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang telah dijelaskan dari slide sebelumnya, di sini saya juga memaparkan tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa, yang kedua, membentuk manusia yang beriman, yang ketiga, memiliki rasa tanggung jawab, menjadikan manusia yang seutuhnya memiliki budi pekerti luhur, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya juga mempunyai sehat jasmani dan rohani. Yang selanjutnya, manusia yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap kemasyarakatan dan bangsa, serta memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri. Itu adalah tujuan dari pendidikan nasional Indonesia. Di sini ada konsep dasar pembelajaran. Istilah pembelajaran merupakan perubahan dari istilah pengajaran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengajar itu? Pengajar itu adalah pihak yang aktif memfasilitasi kegiatan belajar peserta didik. Nah, untuk selanjutnya, di sini menurut Gagner dan Briggs 1979, terdapat 9 komponen pembelajaran yang disebut dengan 9 urutan pembelajaran. Ini merupakan termasuk dari konsep dasarnya. Yang pertama itu memberikan motivasi atau menarik perhatian. Yang kedua, menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mengingatkan kompetensi prasyarat. Yang keempat, member stimulus, masalah topik, dan konsep. Selanjutnya, memberi petunjuk belajar atau cara mempelajari. Selanjutnya, menimbulkan penampilan peserta didik. Selanjutnya, member umpan balik. Dan yang terakhir, menilai penampilan serta menyimpulkannya. Nah, selanjutnya, pembelajaran itu atau pengajaran itu adalah suatu rangkaian kegiatan penyampaian bahan pelajaran kepada murid agar ia dapat menerima, memahami, menanggapi, menghayati, memiliki, menguasai, dan mengembangkannya. Jadi itu merupakan konsep dasar pembelajaran untuk menciptakan siswa yang dapat menerima dan memahami, menanggapi, menghayati, dan mampu mengembangkannya tersebut. Itu. Jadi konsep belajar itu sebagai suatu upaya atau proses perubahan perilaku seseorang sebagai akibat interaksi peserta didik dengan berbagai sumber belajar yang ada di sekitarnya. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.